Memang betul Katolik gereja mula-mula, tapi yang membuat pecahnya kekristenan itu ajaran Katolik yang menyimpang, yang salah, dan yang tidak diajarkan para rasul atau Yesus sendiri, Romo. Andai saja waktu Martin Luther memprotes ajaran jual beli surat pengampunan dosa, terus para paus sadar dengan kesalahan tersebut, maka sampai saat ini masih tetap satu gereja. Pertanyaannya, apakah Katolik sampai sekarang masih memperjualbelikan surat itu? Kalau tidak, berarti Martin Luther benar dengan apa yang dia protes. Terima kasih atas komentar yang menurut saya perlu kita tanggapi, perlu kita luruskan. Nah, saya disclaimer dulu. Saya membahas ini bukan dalam arti saya merendahkan saudara-saudari yang menganut ajaran Protestantisme. Tetapi saya fokus untuk melihat Martin Luther sendiri dalam konteks sebagai orang Katolik, bahkan sebagai seorang biarawan Katolik, bahkan sebagai imam Katolik yang melawan gereja dan 41 ajaran heresinya yang sudah diteliti oleh gereja. Dinyatakan sungguh-sungguh heresi, nanti saya akan beritahu. Jadi konteks saya begitu. Begini, kalau saudara kita ini yang memberi komentar ini konsisten, maka sejak abad 16 sampai sekarang, gereja Lutheran itu hanya satu. Kalau sungguh-sungguh gereja yang berdasarkan Luther, itu gereja yang benar, maka sampai sekarang gereja Lutheran itu satu. Kenyataannya tidak. Sejak abad ke-16 sampai sekarang, itu ada puluhan ribu gereja ya yang meneruskan ajaran denominasi, ajaran Protestantisme. Ya. Bahkan Lutheran sendiri ya juga ditinggalkan oleh Calvin, ditinggalkan oleh Zwingli, dan itu terus terpecah belah. Ya. Dan ajaran denominasi yang satu dengan yang lain banyak yang bertentangan. Maka pertanyaannya, di antara puluhan ribu itu yang mana yang benar? Dan siapa yang mengatakan ini yang paling benar? Otoritas siapa? Jadi tidak konsisten akhirnya kan. Lalu yang kedua, kalau dikatakan bahwa yang membuat kekristenan pecah itu adalah ajaran yang menyimpang dari gereja Katolik, itu berarti Anda tidak membaca sejarah gereja. Ya, saya mau menunjukkan. Ketika Martin Luther itu menancapkan 95 tesisnya, ya begitulah ya, bahasa yang tampaknya romantis, dramatis ya. 95 dan dia menyebarluaskan ajaran-ajarannya. Lalu pada tahun 1520 akhirnya Paus Leo pada waktu itu mengeluarkan bula untuk memperingatkan ajaran sesat dari Martin Luther. Dari 95 tesisnya dan juga ajaran yang lain, ada 41 dinyatakan sebagai ajaran sesat. Dengan kata lain, ya, kritik Martin Luther mengenai penyalahgunaan indulgensi diterima kok oleh gereja Katolik. Jadi yang Anda maksud sebagai surat pengampunan dosa itu sebenarnya adalah indulgensi. Itu kan terjemahan yang salah. Indulgensi bukan surat pengampunan dosa. Ya. Dan gereja Katolik tidak memiliki yang namanya surat pengampunan dosa. Yang dimiliki oleh gereja Katolik adalah indulgensia. Ya, indulgens. Indulgensi itu sampai sekarang masih ada. Ya, ajaran itu. Tapi penyalahgunaan indulgensi itu sudah diselesaikan. Tidak boleh. Karena itu simoni memperjualbelikan rahmat atau berkat. Sama seperti orang yang meminta supaya jemaat ya memberikan persepuluhan supaya diberkati oleh Allah. Itu kan simoni, itu kan penyalahgunaan firman Allah. Ya.
Nah, masalahnya adalah persepuluhan itu sampai sekarang masih ada yang mempraktikkan. Bahkan ada yang mengatakan dosa besar kalau Anda tidak memberikan persepuluhan. Itu ada, ya, viral itu. Atau persepuluhan itu adalah supaya membuka pintu surga. Itu kan penyalahgunaan. Dan itu sampai sekarang dipraktikkan oleh denominasi tertentu itu ya. Sampai di Amerika itu ada ya pemuka agama yang punya jet pribadi kaya raya karena persepuluhan. Ini jelas-jelas penyalahgunaan. Jadi ini tidak benar kalau yang membuat apa namanya itu terpecahnya gereja adalah ajaran yang salah dari gereja Katolik. Justru Martin Luther mengajarkan 41 ajaran sesat. Sebagian besar ya ajaran sesatnya ini berkaitan dengan penolakannya terhadap beberapa sakramen. Dan yang paling dominan adalah penolakannya pada sakramen tobat, ya. Menolak juga akhirnya, ya, mengenai indulgensi itu, ya. Walaupun di dalam dalilnya yang ke-71 sebenarnya justru dia mengutuk orang yang menolak indulgensi yang diberikan oleh Paus. Nanti Anda baca itu. Lalu juga dia menolak purgatori, ya. Dan sampai sekarang juga Anda meneruskan itu gitu ya. Menolak otoritas Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Dia mengatakan itu tidak sesuai dengan kitab suci. Jelas ada dalam kitab suci. Dan ada banyak ya heresinya yang lain. Diperingatkan oleh Paus Leo pada 1520 melalui bula Exsurge Domine untuk Martin Luther memperbaiki diri. Tapi Martin Luther menolak. Karena dia menolak, diberi waktu loh 60 hari. Dipanggil ke Roma, bahkan dikatakan dibiayai dia. Dia nggak mau. Akhirnya pada tahun 1521 melalui ya bula Decet Romanum Pontificem, Martin Luther ya karena tidak mencabut 41 heresinya, tidak mengakunya dan tidak mau rendah hati untuk berubah, dia tetap membangkang, dia diekskomunikasi, dia dikeluarkan dari gereja. Jadi itu yang membuat gereja itu yang membuat Martin Luther harus keluar dari gereja Katolik. Jadi bukan karena kesalahan gereja Katolik, ya. Lalu yang berikutnya begini, sumber iman Katolik itu jelas, ada 3. Tradisi suci, kitab suci, tapi 73 kitab, bukan 66. Karena sejak abad keempat, kitab suci itu yang kanon 73. Lalu ajaran magisterium gereja. Karena ajaran magisterium gereja ini yang menentukan jumlah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, dan menentukan urutan-urutan kitab suci. Ya, itu magisterium gereja. Bahkan yang menetapkan kredo juga magisterium gereja. Tapi saya mau berbicara sedikit mengenai tradisi suci. Jadi tradisi suci itu mau mengatakan bahwa perintah Yesus yang disampaikan secara lisan kepada para rasul, jadi ajaran Yesus Kristus yang disampaikan secara lisan kepada para rasul, dan para rasul pada akhirnya meneruskan kepada kita. Anda sebenarnya bisa membaca kitab suci. Misalnya saya ambil contoh, Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Di situ Yesus sudah mengatakan, "Pergilah dan baptis dan jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Emangnya pada waktu itu Yesus memberikan kitab suci kepada para rasul? Tidak. Kitab suci perjanjian baru belum ditulis. Injil belum ditulis. Jadi Yesus menyampaikan perintahnya secara lisan kepada para rasul. Maka dasar pengajaran para rasul pada waktu itu bukan kitab suci. Perjanjian baru belum ada. Tapi dasar adalah apa yang disampaikan oleh Yesus secara lisan. Dan saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, sudah dikatakan di sana bahwa sumber iman itu, sumber ajaran itu ada 2. Yang tertulis dan yang disampaikan secara lisan. Jadi tradisi itu sangat kuat. Ya. Jadi semoga hal-hal yang seperti begini. Lalu yang ketiga, soal indulgensi ya. Penyalahgunaan indulgensi. Itu sudah diselesaikan 500 tahun yang lalu. Anehnya, kenapa sampai sekarang Anda mengungkit itu? Dan gereja tidak menyalahgunakan lagi indulgensi itu. Jadi, semoga Anda bisa mengerti. Tuhan memberkati.